Hasil ya pemberian Nabi Musa kepada kita sebagai jaga itu tanamannya, dia rawat baik-baik sampai kemudian datang masa panen. Ya, begitu datang tiba masa panen, Nabi Musa ambil itu semua apa? Semua hasil panennya, dan semuanya tidak diambil. Yang diambil dari tanaman padi tersebut cuma berasnya saja. Ya, itu kulit gabahnya, itu jeraminya, itu rumput-rumputnya dikumpulin sama Nabi Musa, kemudian dibakar. Yang dia bawa pulang hanya berasnya saja. Nah, ketika Nabi Musa lagi bakar jerami tersebut, ya, ditanya sama Allah, ya Musa, itu tanamanmu kenapa kau bakar? Kan itu jerami, rumput, kulit gabah itu tanamanmu. Engkau berbulan-bulan kau jaga, kau rawat tanamanmu. Tapi kenapa sudah tiba waktunya kemudian kau bakar? Yang diambil cuma berasnya doang. Kenapa? Kata Nabi Musa, ya Allah, aku nanam padi ini yang aku mau ambil yang manfaat. Apa itu? Ya ini berasnya. Yang lainnya gak manfaat buat aku, yang aku bakar. Maka kata Allah, Pak, itulah jawaban yang pernah kau pertanyakan sama aku. Kenapa di akhirat ada dua tempat, ada surga, ada neraka. Ya Pak. Nah, jadi kalau kita mau tahu dari cerita ini, kita ini laksana padi. Yang besok di akhirat kita mau jadi beras, apa mau jadi jerami gitu. Ya, kalau mau jadi beras, ya itu berarti manfaat yang disebut dengan hamba sejati dia. Yang besok berhak masuk ke surga. Kalau sekadar hamba saja berarti jadi jerami atau rumput atau kulit gabah yang besok bakal dibakar di akhir. Dan itu diantara misi yang dibawa sama Ramadan buat kita tentang hal itu. Ya, dari mana tahunya? Tahunya dari ayat puasa. Ya, ini ayat sering kita dengar ya Pak ya, viral nih selama Ramadan. Ya, di mana tempat kita dengar kultum, ya baik sebelum tarawih ataupun ya sebelum sholat witir kita dengar ceramah. Biasanya penceramah bawakan ayat ini di surah Al-Baqarah ayat 183. Yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini satu ayat yang pertama menjadi dasar, menjadi dalil diwajibkannya kita ibadah selama Ramadan. Ya. Yang kedua, ayat ini merupakan proses buat setiap manusia untuk menjadi hamba sejati di hadapan Allah Ta'ala. Loh kenapa begitu? Sebab ada 3 kalimat harus kita garis bawahi dalam ayat ini. Yang pertama, kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya, ingat ini bukan sebatas panggilan saja. Ini bukan sekedar seruan dari Allah saja, tapi di dalamnya ada pesan yang tersirat. Apa itu? Kalau engkau pengen jadi hamba sejati, ya, pengen selamat, pengen bahagia, pengen mulia dunia akhirat, besok akan masuk surga, maka syarat pertamanya hidup harus punya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Ya Pak ya, lihat dalam ayat ini Allah nggak panggil manusia secara umum. Ya, Allah nggak katakan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Juga Allah nggak panggil orang Islam sebenarnya. Ya, orang Islam aja dalam ayat ini Pak sebenarnya nggak dipanggil. Ya karena Allah nggak mengatakan ya ayyuhalladzina aslamu, hai orang-orang Islam. Tapi yang Allah panggil panggilan kemuliaan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Loh kenapa ya orang Islam kok nggak dipanggil? Iya, sebab di Ramadan kadang-kadang orang Islam sendiri dia tahu ini bulan mulia, ada kewajiban ibadah di dalamnya dia nggak ibadah. Yang kagak puasa emang siapa?
yang tetap makan di siang hari. Kalau orang luar Islam kita nggak bicarakan mereka ya. Ini orang Islam sendiri ya, yang makan pagi-pagi siapa? Mungkin Ramadan kemarin ramai semarak, termasuk terawih masjid musola penuh, cuman beberapa malam ya. Malam pertama membeludak jamanya penuh, malam kedua masih bertahan, mungkin sampai 3-4 malam, nggak sampai seminggu, kadang-kadang udah merosot ya. Nah, itu yang sunnah. Yang wajib gimana ya? Puasa Ramadannya oh banyak, di siang hari orang yang udah makan seperti biasa ya, seolah-olah ini bukan bulan suci Ramadan. Siapa itu mereka? Mereka orang Islam ya. Tuh, makanya dalam ayat ini Allah nggak seru mereka, tapi yang Allah panggil panggilan khusus. Sebab yang bisa merespon Ramadan, yang bisa melaksanakan ibadah, hanya orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan, hidup imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tuh, makanya panggilan puasa diawali dengan panggilan iman. Hai kepada Allah, yang pertama modal utamanya harus punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih Pak, kita hidup jangankan baru puluhan tahun ya. Ada orang hidup 80 tahun, 70 tahun, bahkan 100 tahun, dia meninggal, itu sebentar ya. Sebab itu bilangan yang masih bisa dihitung sama jari. Artinya hidupnya sebentar, tak lama. Paling lama kita hidup 100 tahun dalam dunia ya. Seandainya kata ada manusia hidupnya ribuan tahun, hidupnya 1000 tahun, bahkan dia punya segalanya, dia punya materi, dia punya pangkat jabatan, dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan segala macam, tapi kalau selama hidup gak punya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hatinya gak ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka hidupnya akan sia-sia ya. Hidupnya gak manfaat, yang besok di akhirat bakal sengsara, masuk neraka selama-lamanya. Contoh yang paling nyata yang sering kita dengar Allah ceritakan dalam Al-Quran adalah Fir'aun ya. Pak, Fir'aun itu hidupnya 400 tahun, dia punya umur 400 tahun Fir'aun, badannya sehat, kuat, gak pernah sakit Fir'aun. Dia punya segalanya ya, dia punya kekuasaan karena dia raja, dia punya kekayaan materi yang berlimpah, dia punya kekuatan segala macam dia punya. Tapi gimana nasibnya Fir'aun? Allah vonis dalam Al-Quran, Fir'aun termasuk salah satu manusia yang besok masuk neraka selama-lamanya. Kenapa begitu? Padahal Fir'aun punya segalanya. Jawabannya satu, karena selama hidup nggak punya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh jawabannya. Tuh, makanya kita bersyukur ya. Ya, ini iman ini bukan nikmat kecil, bahkan dunia nikmat kecil ya. Dunia coba dikasih umur, kasih sehat, kasih materi, pasangan hidup, keturunan, itu semua nikmat kecil. Tahu nggak nikmat yang paling agung nikmat apa? Tidak lain adalah nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Jadi yang pertama syukuri nikmat tersebut ya. Alhamdulillah sejak kita lahir dalam dunia kita sudah berstatus sebagai muslim dan mukmin, dibekali iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, syarat utama menjadi makhluk yang mulia, hamba sejati, syarat utamanya harus punya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang kedua setelah punya iman, dalam ayat ini kutiba alaikumusiyam, itu harus kita garis bawahi. Kutiba alaikumusiyam artinya diwajibkan atas kalian berpuasa ya. Kalimat berpuasa di sini disebutkan sama Allah secara simbolis ya, mewakili ibadah yang lain. Sebab pada kenyataannya ketika masuk Ramadan kita bukan hanya puasa ya, kita masih sholat 5 waktu tadi itu ya. Apalagi dianjurkan kalau bisa selama Ramadan sholatnya berjamaah 5 waktu, sholatnya di masjid, sholatnya di awal waktu, sholatnya berjamaah ya. Bahkan besok kita ada kewajiban zakat fitrah
Ditambah lagi yang sunnah, malam ada tarawih, ada qiyamul lail, tadarus Al-Quran, bersedekah dan lain sebagainya. Artinya, ya selama hidup setelah kita punya iman kepada Allah Ta'ala, jangan sampai kita tinggalkan kewajiban ibadah kepadanya, baik ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah. Itu syarat kedua buat menjadi makhluk yang sejati, hamba yang sejati di hadapan Allah Ta'ala. Harus punya apa? Amal soleh. Jadi selama hidup, ayo kita istiqomah melaksanakan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syarat yang kedua. Makanya datang Ramadan sama kita nih, dorong semangat kita ya. Ramadan menjanjikan tentang ganjaran pahala yang besar, menjanjikan berbagai macam apa? Kebaikan yang banyak tumpah ruah di bulan ini. Tujuannya supaya kita termotivasi mau ibadah, melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab ini menjadi syarat yang kedua setelah kita punya keimanan kepadanya. Jadi setelah punya iman, ayo istiqomah ibadah. Bahkan Ramadan pesan sama kita, ya. Kata Ramadan, wahai kaum muslimin, wahai orang-orang beriman, saya ini gak lama bersama kalian, cuma 1 bulan. Ya Pak ya. Setelah saya pergi, setelah saya meninggalkan kalian, maka lanjutkan ibadah kalian. Ingat ya, ibadah bukan hanya Ramadan. Ya Pak ya, sholat jamaah, baca Quran, qiyamul lail, bersedekah, bukan hanya di Ramadan saja. Tapi 11 bulan setelah Ramadan selesai, ibadah kita harus terus kita lanjutkan. Harus terus istiqomah dan kontinu kita laksanakan. Sampai kapan kita ibadah? Kata Allah, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kematian kepada kalian. Jadi wajar kalau kita hidup dalam dunia capek segala macam melaksanakan kewajiban ibadah ya, sholat kita capek, puasa capek, ya melaksanakan taat sama Allah capek, menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang capek segala macam, ya wajar. Tapi itu semua nggak lama. Ya kata Allah, ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari yang sudah ditentukan. Makanya semua ibadah Pak itu ditentukan oleh waktu, ya Pak ya. Sholat ada waktunya, puasa ada waktunya, haji ada waktunya. Ini isyarat ya, seberat apapun ibadah kita jalani, secapek apapun kebaikan yang kita jalani, tetap ada batas waktunya. Hidup di alam dunia nggak lama, hanya sebentar. Tapi kalau kita istiqomah menjaga iman, menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, besok kita bakal diakui di hadapan Allah sebagai hamba sejati. Ini sebab besok ketika kita meninggal dunia, setiap manusia bakal dipanggil sama Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Itu kalimat fadkhuli fi ibadi, ya, masuklah engkau ke dalam golongan hambaku. Hamba yang mana? Hamba yang sejati tadi. Hamba yang punya ya ayyuhalladzina amanu dan punya kutiba alaikumusiyam, yang punya iman dan istiqomah ibadah. Itu yang dipanggil sama Allah, fadkhuli fi ibadi. Kalau sudah diakui sebagai hambanya, maka wadkhuli jannati, masuklah kalian ke dalam surga. Ya. Ini nih, jadi itu di antara pesan Ramadan. Jadi kalau sekarang kita nih merasakan ibadah semakin berat, apalagi menjelang 10 terakhir ya Pak ya, yang selalu kita semakin semangat. Karena dijanjikan 10 terakhir itu ada malam kemuliaan, namanya malam Lailatul Qadar. Ya, itu bonus yang diberikan sama Ramadan. Kita merasakan tapi semakin capek kita puasa, semakin capek kita tarawih, wajar karena kebaikannya semakin besar, karena pahalanya semakin berlipat ganda. Jadi gimana? Ya harus terus semangati diri kita, tingkatkan ya niat baik kita, semangat kita, ya kekuatan kita untuk terus istiqomah melaksanakan ibadah selama bulan suci Ramadan. Karena kenapa? Karena semua gak lama, hanya sebentar. Ya, besok Ramadan nih udah 10 terakhir selesai, masuk 1 Syawal, ya kita bakal dapat hadiah. Ibarat orang main pertandingan Pak, main bola lah ya. Di kita besok udah masuk malam final nih.
10 terakhir itu malam final. Dari malam pertama kita sudah melewati malam babak penyisihan, babak per-8 final, babak per-4 final kita sudah lewati. Besok 10 terakhir masuk babak final. Untuk apa itu? Untuk kita meraih sebuah piala, sebuah trofi. Ya, ini besok nih masuk 1 Syawal, orang terbagi 2. Ada yang cuma dapat Lebaran, ada yang dapat Idul Fitri. Ya Pak ya. Ini tanya di kita nih. Ini kita besok termasuk orang yang cuma berlebaran saja, apa sekaligus kita dapat Idul Fitri? Bedanya apa emang? Kalau Lebaran umum, bebas. Siapa juga mau Lebaran silakan. Ada orang dari awal masuk Ramadan nggak puasa, nggak sholat, nggak ibadah, masuk ya tanggal 1 Syawal boleh nggak ikut Lebaran? Silakan. Dia mau pakai baju baru, makan makanan enak, pergi jalan-jalan, silakan, gak dilarang. Lebaran umum, bahkan maaf non muslim mau ikut Lebaran silakan. Karena Lebaran identik dengan kegembiraan. Tapi ingat, nggak semua orang dapat Idul Fitri. Ya, sebab Idul Fitri itu orang-orang yang layak mendapatkan sebutan minal aidin wal faizin wal maqbulin. Minal aidin, semoga engkau menjadi orang-orang yang kembali kemana? Kembali kepada kesucian iman. Tuh, fitrah imaniyah dan fitrah amaliyah. Tadi tuh amanu dan wa amilus sholihat. Ya, yang kedua wal faizin. Semoga engkau orang-orang yang beruntung. Beruntung apa? Beruntung dapat kebaikan dan termasuk besok di akhirat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga wal maqbulin, semoga engkau menjadi hamba yang diterima sebagai hamba sejati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu hadiah Ramadan, kita mendapatkan Idul Fitri, bukan hanya sebatas lebaran. Ya. Nah, makanya nih di Ramadan ini apalagi 10 terakhir, ayo terus kita pacu semangat kita, ya Pak ya. Jangan kendor. Ya. Tahu nggak di Ramadan itu ada satu peperangan namanya perang Badar. Ya Pak, tanggal 17 Ramadan Nabi sama sahabat melakukan peperangan Pak. Jumlah sahabat saat itu cuma 313 orang ngelawan pasukan orang-orang kafir yang hampir 3000 lebih. Kapan perangnya? Di Ramadan. Nabi sama sahabat lagi puasa Ramadan, tapi beliau berjihad, berperang. Artinya apa itu? Itu pelajaran. Ramadan itu bukan bulan bermalas-malasan. Ya, jangan mentang-mentang kita kerja kemudian malamnya saya capek dan terawih. Apalagi pada puasa, kadang-kadang cuma kerja ya Pak ya. Jangan. Kalau kerja kita pengen berkah, rezeki kita pengen berkah, maka jangan pernah tinggalkan ibadah, termasuk Ramadan. Kenapa? Tuh Nabi pernah angkat senjata. Banyak sahabat pada terbunuh saat itu ya di medan peperangan, perang Badar. Tapi berkah Ramadan, Allah berikan kemenangan kepada Nabi dan para sahabat. Itu pelajaran buat kita, ya. Kira-kira kita kalau diajak perang mau apa enggak ada di puasa begini? Ya, kadang-kadang kita diajak terawih aja udah jalan duluan, kita enggak. Kenapa? Masih capek. Ya, banyak alasan kita tuh. Apalagi diajak perang seperti sahabat ketika mereka hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ramadan ini bukan bulan kita bermalas-malasan, bukan kita bulan berleha-leha, ya, tapi bulan kita meningkatkan semangat. Kenapa? Sebab Ramadan ini menjadi bekal buat kita, ya Pak ya. Ini kita bakal jalan 11 bulan ke depan. Ramadan gak lama, cuma sebulan. Ini bulan buat mengisi amunisi batiniah kita. Iman perlu ditingkatin di sini di Ramadan, amal perlu ditingkatin di sini. Kenapa? Sebab saya mau jalan, masih panjang perjalanan saya. Setahun ke depan, 11 bulan akan saya lewati dan ibadah tak akan pernah berhenti. Ramadan silahkan pergi, Ramadan silahkan meninggalkan kita. Toh besoknya setahun ke depan akan balik lagi sama kita, ya Pak ya. Kata Ramadan, saya pergi dulu sementara, setiap tahun saya datang lagi. Ya menjadi pertanyaan, kira-kira kita ini masih ketemu lagi emang enggak sama Ramadan itu? Ya, Ramadan dari kita kecil sampai sekarang tiap tahun datang. Tiap tahun bawa Lailatul Qadar, bawa Nuzulul Quran, bawa pahala yang besar. Tapi pertanyaannya, kira-kira kita masih ada apa enggak di tahun-tahun berikutnya ketika Ramadan tiba di tengah-tengah kaum muslimin? Makanya mumpung
kesempatan besar buat kita saat ini dipertemukan sama Allah dalam keadaan sehat walafiat, bisa berjumpa sama Ramadan, ya, bahkan bukan cuma jumpa saja, ya, tapi bisa ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita berharap agar kiranya sisa Ramadan yang masih kurang dari setengah lagi, ya Pak ya, nanti malam ya, kita malam masuk malam ke-20, ya, malam terakhir di 10 yang kedua. Besok malamnya malam Jumat, kita sudah masuk 10 yang terakhir. Ayo terus, ya, tingkatkan semangat kita, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat, dan Allah jadikan Ramadan tahun ini betul-betul menjadi momentum untuk kita meningkatkan iman Islam kita, istiqomah dalam ibadah, dan mudah-mudahan Allah terima semua ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ada manfaatnya, bisa memberikan motivasi kepada kita untuk terus istiqomah dalam iman, istiqomah dalam ibadah, dan mudah-mudahan satu saat tatkala Allah memanggil kita untuk menghadapnya, kita semua membawa gelar husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مكرودا ولا محروما. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.